Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran kita, yaitu seni budaya. Kita masih membahas bab 2, yaitu menggambar ilustrasi. Dan materi yang kita akan pelajari hari ini adalah tentang alat dan bahan, teknik, serta tahapan-tahapan dalam kita menggambar ilustrasi. Maka diharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan alat atau bahan, teknik, serta bagaimana tahapan-tahapan dalam menggambar ilustrasi. Baiklah, kita mulai saja yang pertama, yaitu alat dan bahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam menggambar ilustrasi ini ada dua teknik yang digunakan, yaitu ada teknik kering dan ada teknik basah. Apa itu yang dimaksud dengan teknik kering? Nah, teknik kering ini artinya gambar ilustrasi itu yang digambar alatnya tidak perlu menggunakan air atau minyak sebagai pengencernya, karena ilustrasi tersebut langsung dapat dibuat di bidang dua dimensi berupa gambar, kemudian dibuat arsiran atau warna dengan menggunakan media kering yang digunakan. Nah, di sini ada beberapa contoh media kering. Mungkin sedikit banyaknya kalian sudah mengetahui ya. Nah, ini yang pertama, yaitu pensil. Pensil apa yang digunakan? Yaitu pensil 2B sampai 6B. Pernah disinggung pada pertemuan sebelumnya ya. Ini kode atau angka semakin besar maka akan semakin pekah atau semakin jelas atau semakin tajam. Nah, ini yang digunakan maka pensil 2B sampai 6B karena mempunyai garis atau tulisan yang tajam ya, atau jelas. Kemudian yang kedua yaitu arang. Nah, arang ini bahan dasarnya adalah kayu ya, sebagaimana kita ketahui ya, arang itu kan kalau kita gunakan itu pasti ada debu yang tertinggal di kertas yang kita buat gambar. Nah, ini arangnya sudah dibuat seperti pensil tapi isinya berupa arang. Kemudian yang selanjutnya yaitu krayon atau pastel color. Nah, ini berwarna-warni, kita dapat gunakan ya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Dan yang keempat yaitu charcoal. Nah, ini sebelah krayon, namanya charcoal, bentuknya seperti pulpen tapi isinya berupa bubuk yang sudah dihaluskan ya atau dibekukan. Nah, ini bahan dasarnya bisa dari kayu, terus gambut, dan juga batu bara yang tentu mempunyai warna yang sangat tajam atau jelas. Dan yang kelima yaitu pulpen. Nah, pulpen ini sudah sering kita gunakan ya untuk menulis, tapi juga dapat digunakan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering. Nah, itulah beberapa alat atau bahan yang digunakan dalam menggambar ilustrasi dengan teknik kering. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, gambar yang menggunakan pensil ya, seperti gambar burung itu.
menggunakan pensil. Kemudian gambar burung yang selanjutnya yaitu menggunakan krayon. Yang ketiga ini gambar seorang wanita, ini menggunakan arang ya. Kemudian gambar berikutnya itu menggunakan charcoal ya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pulpen. Itulah hasil-hasil gambar yang menggunakan teknik ring. Anak-anakku sekalian berbahagia, kemudian yang kedua yaitu teknik basah. Nah, teknik basah ini media yang digunakan untuk teknik basah adalah cat air, cat minyak, tinta atau media lainnya yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencernya. Kemudian kita buat sketsa pada bidang gambar dua pensil tersebut, baik pada kertas gambar maupun kanvas. Kemudian kita beri warna sesuai yang kita inginkan. Anak-anakku sekalian berbahagia, nah inilah beberapa alat yang digunakan dalam menggambar ilustrasi dengan menggunakan teknik basah ya. Ini yaitu cat air, cat minyak ya. Nah, ini hasil gambarnya nih seperti ini dengan menggunakan cat air atau cat minyak ya. Jadi kalian bisa bedakan antara menggambar ilustrasi dengan teknik ring maupun dengan teknik basah. Anak-anakku sekalian berbahagia, kemudian yang terakhir yaitu proses menggambar ilustrasi. Tahapan-tahapannya ya. Bagaimana tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya dalam kita menggambar ilustrasi. Ini ada 5 poin. Yang pertama yaitu menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi yang ada. Jadi sebelum kita menggambar kita harus tahu dulu ceritanya ya. Jadi temanya sesuai dengan gambar atau cerita atau narasinya. Kemudian kedua yaitu menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan kita buat. Apakah itu jenisnya kartun, komik, karikatur, pigment atau sastra ya. Kemudian yang ketiga kita tentukan komposisinya, proporsinya, keseimbangannya dan kesatuannya. Dan yang keempat yaitu menggambar sketsa serta global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Dan yang kelima yaitu memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai dengan karakter cerita tersebut. Nah, itulah beberapa tahapan dalam kita menggambar ilustrasi. Nah, di sini ada contoh ya menggambar ilustrasi nih. Yang pertama kita sudah tentukan ya temanya ya. Kemudian kita sudah tentukan jenis gambar ilustrasinya. Lalu kita buat sketsa. Nah, ini seperti ini sketsanya ya. Kemudian kita arsir, kita lengkapi sketsa tersebut sesuai dengan gambar aslinya. Nah, kemudian kita beri warna agar menarik. Begitu juga ya gambar kedua ini. Setelah kita tentukan temanya, kita tentukan proporsinya, komposisinya, kita sudah tentukan jenis gambarnya, apa kartun, apa pigment atau komik ya. Lalu kita buat sketsa. Nah, lalu kita buat arsir-arsiran sesuai dengan gambar aslinya. Lalu kita beri warna.
Nah, demikianlah materi kita pada hari ini tentang alat atau bahan, teknik, serta tahapan-tahapan dalam kita menggambar ilustrasi. Nah, saya harapkan kalian dapat melihat kembali materi dalam video ini ya, agar kalian lebih memahaminya. Dan saya harap juga kalian tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.